Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa hadir kembali acara taklim Sabtu pagi, kecuali Sabtu ketiga ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang senantiasa kita pahami, kita baca, dan tentu saja jadi bahan belajar kita untuk kita amalkan ya. Karena banyak orang bisa jadi yang sudah tahu tentang Quran, tentang ayatnya, tapi tidak sedikit ya yang merasa berat untuk mengamalkannya. Nah, makanya semangatnya kita adalah baca, paham, dan jadi pengamalan bagi kita semua. Ya, jangan sampai nanti ketika kita udah wafat, udah meninggal, baru penyesalan. Laqad adollani anid-dzikri ba'da idja'an. Ya, gara-gara teman komunitas yang menjadikan kita lalai terhadap Quran. Ya, lupa, ya kan? Makanya alhamdulillah paling tidak 1 atau 2 ayat bisa jadi pelajaran bagi kita semua. Salam dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan segenap umatnya, dan mudah-mudahan kita bisa berkumpul bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bang Budi belum kelihatan nih? Ada, alhamdulillah. Masya Allah, sehat. Biasanya pakai pokok yang ntar nggak ngaji ya. Baik ya, kita awali membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tilawah surat apa? Al-Baqarah ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Dalam tilawah kita ada 2 catatan ya. Yang pertama bicara tentang dengung. Yang kedua huruf sukun. Ya, kecuali qalqalah ya, karena ada yang baca masih ada nyangkut ya, ada e-nya ya, miseki ya, ada e-nya, atau lamnya mati tadi misalnya Rabbil gitu ya. Wa'id. Nah, selain huruf qalqalah apa aja? Dia langsung gugup. Nah, berarti hurufnya apa aja?
Iya, hurufnya apa aja. Iya bisa, cuma kan harus kebayang nih hurufnya apa. Tuh kan kelewat. Ya, ini mereview lagi ya. Ba, ju, di, o, o. Ini huruf-hurufnya ya. Ya, ini huruf-huruf yang mantul, yang kolkolah. Selainnya, maka dilepas aja. Ya, wa id akhadna. Tadi kan kedengar masih wa id akhad ya. Mitsaqakum wa rafa'na fawqakum at-tura khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ya. Jadi gitu. Nah, untuk yang bacanya sudah jarang salah, ya, coba untuk berpikir ngajarin orang. Ya, ngajarin orang. Pertama yang diajarin orang yang ada di rumah. Nah, yang ada di rumah. Nah, cara ngajar tuh unik memang. Namanya cara dakwah. Cara dakwah itu selalu diawali dengan menyentuh hatinya. Jangan sentuh kekurangannya. Siapapun gak suka ketika disentuh langsung kekurangannya. Bacaan ente gak bagus tuh, ngaji ya sama gua gitu kan, susah. Ya, sentuh hatinya, kita harus punya deposit kebaikan dulu sama dia. Pertama, sering senyum, ngobrol. Butuh waktu panjang, nanti dia akan tahu siapa kita, kualitas kita. Nah, besok-besok ketika kita bicara ini, bahkan bukan cuma kita yang minta, bisa jadi dia yang minta. Ya, kadang-kadang butuh momentum. Saya bikin pengajian ba'da maghrib, baca Quran dari nol. Bukan dari nol sih, dari Iqra ya. Nah itu Selasa malam ya, karena udah nggak ada lagi. Padahal ba'da isyanya saya ngajar ngaji lagi gitu. Tapi saya bilang udahlah ba'da maghrib sampai isya. Saya umumin aja, ada tukang ojek ke rumah. Ya, kebenaran tahu-tahu dia minta, Ustadz bisa nggak ngisi pengajian orang tua siswa di sekolah anak saya? Oh bisa, insya Allah. Yang penting waktunya aja. Oh cocok. Waktu itu 3 bulan sebelumnya, udah lama banget. Ya, sampai saya memastikan ini bener apa enggak. Jangan sampai nanti kita udah tanggalin nggak jadi. Ternyata betul tuh. Beberapa saat sebelumnya, Pak Ustadz, kemungkinan nggak jadi. Kenapa? Iya kayaknya lagi sibuk apa gitu kan. Ya udah nggak apa, saya delete nih dari jadwal. Gitu. Nggak enak nanti kalau misalnya nggak ini kan. Ya udah di delete. Ustadz jadi ternyata, ketemu lagi. Ya gimana lihat jadwal? Oh udah ya, udah. Udah. Banyak tuh yang kayak gini lah pengajian. Nah karena dia udah ngundang saya bilang nggak harus selesai di sini nih. Saya langsung WhatsApp aja. Ente bisa kumpulin nggak tetangga-tetangga, tukang ojek, siapapun yang pada pengen ngaji. Tahu nggak? Kata dia, Ustaz, ini yang sangat diharapkan oleh istri saya katanya. Udah lama pengen ngaji, gimana caranya? Saya bilang, udah ngaji, free of charge, nggak pakai bayar-bayar, nggak pakai macam. Yang penting datang ngaji. Alhamdulillah bertahan. Mau, karena yang kita sentuh hatinya dulu. Gimana cara saya? Saya nggak ngerepotin orang kalau orang minta ceramah segala macam, harus segala macam, enggak. Ya. Asal udah fix datanya, waktunya, saya save di handphone saya, insya Allah ya. Ya. Jadi agendanya udah masuk di sini tuh udah enak sebenarnya. Cuman agenda yang rutin saya nggak masukin. Ya. Karena kalau agenda rutin ya enggak lah. Agenda. Ya. Jadi emang udah terdata. Kalau nggak rutin, ya, agenda yang belum saya masukin hari ini, ya, hari ini nanti jam 9 ada pelepasan haji. Nanti saya ada rapat dengan Zam-Zam Tour and Travel. Ya,
Tapi ada agenda yang nggak masuk. Kenapa? Nanti mau datang tukang, rumah saya bocor. Ternyata gentengnya satu di ujung banget. Karpus satu. Nah, yang kedua itu pecah. Ya, ternyata selama ini bocor dari situ. Nah, pas diangkat, rengnya udah kropos. Ya, wassalam. Harus pakai tukang. Ya. Nah, nyari-nyari susah tuh, ya, inden. Kemarin mau datang, saya lagi sakit, saya sakit sebenarnya. Ya. Saya nggak bisa, saya mau rehat, mau tidur. Saya habis minum obat, ya, tidur aja 12 semalam, kemarin malam tuh, malam Jumat. Nah, semalam karena harus ngaji lagi kan 2. Karena hari skripsi nih, makanya saya banyak rehat juga. Nanti malam juga pengen saya lugurin dulu nih, dari malam saya mau tidur. Ya, karena acaranya agak lumayan dari pagi. Ya. Nah, beberapa orang tuh caranya saya deketin, informal. Ya. Nah, karena dia merasa dilayani, gampang nih Ustadz nih, kalau pengen ini batalin juga nggak ada masalah bagi saya sih. Ya, karena kewajiban bagi saya. Ya, ketika saya bisa, insya Allah. Kalau nggak bisa, saya bilang nggak bisa. Ya, besok ada yang minta walimatus safar tuh, jam 10. Saat ngisi walimatus safar, oh nggak bisa, saya ada diskusi ya tentang keumatan. Saya nggak bisa. Ya udah, tolak aja. Saya baru selesai acara zuhur. Tahu acaranya ditunda sama dia, diganti jam 1. Kalau jam 1 bisa Ustaz, tapi sehari atau 2 hari berikutnya, insya Allah saya hadir. Tahu semalam yang ngaji sama saya, Ustaz bisa dampingin saya nggak? Kenapa? Saya mau ta'aruf nih, keluarga sama perempuan. Kenapa nyolek-nyolek? Semalam. Waduh, saya dari jam 1, setengah 2 itu ada di Kalimulya, di pojok Depok sono kan, samping Citayam. Tapi saya jam 4 itu ngajar ngaji di dekat situ, dekat Simpang Depok. Ya. Nah, antara itu mudah-mudahan bisa, tapi jangan lama-lama karena saya udah punya agenda. Kenapa? Bisa. Saya pernah ke Brebes, cuma buat ngelamar doang, pernikahan doang. Ustadz, nanti tanggal sekian, tapi jauh-jauh hari, jangan tiba-tiba. Emang kita pengangguran kan? Enggak. Iya, karena kita harus desain agenda, ya. Sebab misalnya gini ya, saya kan punya pengajian rutin kayak di sini ya. Tahu-tahu ada tetangga, Ustadz nanti 3 bulan yang akan datang gitu kan. Nah, tahu-tahu bisa saya, ini pekan kedua, nanti saya izin. Ya. Kayak kemarin nih, Pak Ustadz bisa nggak Sabtu pagi ngisi rutin di kajian kita? Ya, sebulan sekali, pekan keempat. Terima nggak kira-kira? Nah, saya bilang gitu, saya nggak bisa. Saya udah ada jadwal. Tapi kalau sekali dalam setahun, saya usahain, saya izin di sini. Untuk apa? Menjaga komunikasi dengan masyarakat sana gitu. Nyambung nggak? Tapi saya udah rutin. Dia rutin. Saya mohon maaf, saya rutin nggak bisa. Karena saya udah rutin di sini. Gitu. Jadi bukan berarti saya ngajar di sini nggak ada tempat lain ngaji. Enggak lah. Ya, insya Allah. Banyak yang mau ngaji sih banyak. Pagi yang mau rutin-rutin gitu banyak. Yang dekat-dekat rumah banyak perumahan-perumahan. Saya ditunjuk jadi penasehat di masjid kompleks sebelah. Sama, Ustaz. Bisa nggak ngisi Ahad atau Sabtu pagi? Kuraiso. Kalau mau satu, kapan? Ba'da maghrib sampai isya cuman minggu ketiga. Ya deh, nggak nampe deh. Ya udah. Yang satu lagi gitu, Ustaz gimana kalau bisa? Nggak bisa. Malam minggu udah, waduh malam minggu udah rutin. Kalau mau sekali sebulan. Ya. Kapan tuh? Setiap awal bulan, karena yang di rumah itu saya liburin. Setiap awal bulan, malam minggu, awal bulan. Nah itu nggak napa deh saya isi. Jadi ngisi sebulan sekali. Sampai sana, Ustaz kalau malam minggu orang pada hang out nih, pada keluar, pada makan. Sepi, bisa nggak minggu pagi? Nggak bisa. Sabtu pagi? Nggak bisa. Tapi saya ingin membuat kebaikan apa? Satu aja nggak napa. Nah ternyata begitu yang membuat orang tuh jadi bawa ngaji. Karena kita juga kan punya komitmen. Nah kayak Bu Nur. Ya, Bu Nur boleh tuh ngajar ngaji. Ya. Siapapun yang mau ngajar ngaji, silahkan tuh ke Bu Nur. Ke Bu Rina, Bu Lasbi. Bu Nurnya ada 2 nih ya. Dua-duanya nih. Iya.
Alhamdulillah kalau udah ngajar, barakallah. Ilmu tuh berkah kalau kita ajari. Iya. Karena Allah akan menjadikan kita status orang yang terbaik, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Tapi nah kita tadabbur ya sedikit ya. Doanya subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Bukan doa sih, ini tasbih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Surat Al-Baqarah yang kita baca itu bicara tentang tawadhu. Tawadhu itu lawannya dari sombong atau takabur. Nah, ini yang sedikit kita tadabburi ya. Kenapa ustadz-ustadz kita sering mengutip kalimat itu ya, di awal-awal kalau dia mau ceramah. Walaupun nggak semua. Dan nggak ada keharusan. Tapi kita mengambil kebaikan dari ayat-ayat Al-Quran yang merupakan pedoman bagi kita. Apalagi buat orang-orang yang berilmu. Surat Al-Baqarah itu berapa? Ayat 31 atau 32? Coba lihat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla, itu doa penutup majelis. Jangan salah baca ya. Ntar baca lagi imam subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha. Ya. Ayat 32. Qalu artinya apa? Siapa yang berkata? Para malaikat. Ya. Subhanaka la ilma lana, maha suci engkau ya Rabb, la ilma lana, tidak ada ilmu pada diri kami, innak illa ma'allamtana ya. Ini kalimat indah ya. La ilma lana illa ma'allamtana. Alam tanah. Nah, tidak ada ilmu untuk kami, pada diri kami, kecuali apa-apa yang kau ajarkan kepada kami. Ya. Ini para malaikat. Makanya malaikat makhluk Allah yang sangat taat kepada Allah. Dan harusnya kita menjadi orang-orang yang seperti ini. Ketika habis ngaji, maka kita merasa menjadi orang-orang yang nggak semata-mata karena kepinteran kita bisa ngaji, karena kepiawaian kita dalam membacanya, tapi semata-mata karena anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sehingga kita nggak jumawa, kita nggak sombong. Ya. Nah, syukur-syukur kita bisa berbagi sama orang lain. Dan orang lain yang kita berbagi pertama kali selalu keluarga. Ya. Maka Mas Budi kan punya anak. Coba Mas Budi sering nggak ke anak nanyain, udah baca Quran Mas? Coba hari ini memastikan nggak anak kita baca Quran kira-kira? Coba Pak Imam, hari ini memastikan nggak anak-anaknya baca Quran? Belum nelfon. Oh, ada anak? Sudah memastikan hari ini baca Quran? Belum. Pak Mudi? Semalam. Pak Hari? Belum. Pak Jaka? Biasanya subuh ya. Udah jadi agenda. Termin? Belum. Pak Nur? Insyaallah. Ya, insyaallah. Pak Imam? Pak Imam, Pak Iwan, kok Imam Iwan ini dekat ya, 4 huruf ya. Loh. Nah, kalau udah jadi kebiasaan, alhamdulillah. Kalau belum, kita mulai pelan-pelan. Tapi jangan ujuk-ujuk. Jangan tiba-tiba ya. Dalam kondisi-kondisi tertentu, pahami kondisi orang lain termasuk anak dan istri, baru kita ajak ngobrol. Ya. Apalagi kalau pengen ada perintah. Ya. Jangan tiba-tiba pulang dari sini, udah baca Quran belum? Gitu kan. Ntar dulu ya. Yang enak ya, Bapak dan Ibu, nyuruh itu kalau kita habis ngerjain.
Nih kita bisa tilawah nih. Ya. Shadaqallahul azim. Udah selesai. Mas, hari ini agendanya apa ini? Kamu hari ini udah baca Quran belum ya? Enak. Karena nuansanya lagi nuansa kita dekat sama Quran. Biarin dulu. Belum, Pak. Nah, belum. Pertama, biar. Nanti mulai bangun budaya itu. Ya. Saya sebelum ke sini, saya bilang sama anak saya, Bang, nanti setelah ini kamu nyapu ya. Karena mobil saya kan di depan, di atas pohon jambu. Nah, tadi cuma saya siram doang tuh sebelum subuh. Ya, karena banyak bunga-bunganya tuh kan. Ya, sebelum subuh udah disiram. Tadi selesai sholat, nanti kamu sapuin. Ya. Nah, setelah itu agenda kamu apa? Ya, kalau ada murojaah, ada tilawah. Saya bilang, Bang, tilawah yang kemarin itu ayat yang sebelah kanan belum selesai. Ya, surat Al-Baqarah 257, 58, 59, sekarang 260. 259, 260, 261, iya. Ya, 259. Sebelah kanan paling bawah. Atasnya itu Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Nah, ayat paling bawahnya itu belum tuh. Ya, saya bilang, udah kamu hafalin dulu biar selesai satu halaman itu pelan-pelan. Karena tahu saya harus pergi. Nanti pulang saya cek lagi. Ini contoh. Kenapa? Karena kita udah terbiasa. Nah, buat Bapak coba. Kan kita udah merasakan nikmatnya ngaji nih. Jangan cuma buat sendiri, tapi selalu dalam hati apapun kebaikan yang kita dapatkan, bagaimana dengan keluarga saya. Ya. Karena kata Rasulullah tuh, suami itu harus ketika dia makan, dia memberikan makan kepada istrinya apa yang biasa dia makan. Ini bukan cuma makanan, artinya kita berpikir, oh iya, perhatiannya itu sama. Ya. Yes. Iya, nggak kenapa. Kenapa? Karena kita laki-laki. Kecuali kita perempuan bilang ustazah, baru kita marah. Baru ngaji udah mau jadi ustazah, baru kita marah gitu kan. Kalau dibilang ustaz, alhamdulillah. Nah, jadi gini Pak, itu namanya fiqhud dakwah, ya, fiqhud dakwah. Iya, ya, memahami bagaimana kita berdakwah. Cara berdakwah itu kita harus tahu objek dakwahnya siapa. Rasulullah itu di Mekah, di fase Mekah sampai beliau hijrah itu enggak ada yang namanya beliau itu jihad. Ada enggak? Perang. Baru ada di tahun kedua Hijriah perang Badar. Artinya selama itu tuh mau dihina, mau diapain, sing sabar. Kesabarannya enggak sehari 2 hari. Enggak setahun 2 tahun, 14 tahun kurang lebih. Paling enggak 13 tahun. Nah, selama 13 tahun itu ada yang menghina, kemudian masuk Islam. Ya kan? Ada pengen ngebunuh, masuk Islam. Tahu kisah berimannya Umar bin Khattab? Umar bin Khattab itu temperamental. Preman lah bahasanya. Jagoan. Ya, bukan jagoan yang kaleng-kaleng. Pimpinan. Gak suka dengan Rasulullah. Karena baru ngedenger. Sampai ketika dia tuh mencari Rasulullah, kata temannya, ya Umar, adikmu aja udah masuk Islam, kaget lagi dia. Orang lain, oh dia, oh adik lo sendiri, gitu bahasa preman kita lah, bahasa Betawi. Datang dia ke rumah adiknya, ternyata dia mendengar di sana bacaan surah Toha. Ini salah satu riwayat ya. Riwayat yang lain, Umar itu mendengar langsung dari Rasulullah. Ya. Akhirnya membuat dia terkesima. Wow. Takjub.
dengan kebenaran, dengan ayat Quran, dan tahu ini bukan buatan manusia. Kenapa? Karena dia orang Arab, ngerti bahasa Arab. Ini beda. Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati ula ar-rahmanu 'alal arsy istawa. Itu indah tuh. Di belakang-belakangnya itu bagus. Dia bilang, ini enggak semua orang bisa. Saya pernah waktu di pesawat tuh ada artikel panjang, cuma setiap kalimat belakang itu sama hurufnya. Saya lupa ya. Saya kalau tahu saya foto kali. Itu saya terkesima. Tadinya biasa-biasa baca. Tapi ternyata dari kalimat pertama beberapa paragraf itu huruf belakangnya sama semua. Ya orang pantun gitu, tapi bukan pantun dia, cerita. Saya bilang, ih, bagus juga nih orang nih ya, yang bikin. Ini pasti kan butuh waktu lama. Ini Quran yang sekian banyak gitu kan. 6.236 ayat yang masing-masing itu punya kekhasan. Setiap suratnya itu punya keindahan tersendiri. Nah, singkat cerita, akhirnya Umar masuk Islam. Tadinya pengen membunuh Rasulullah SAW. Sampai kayak gitu. Di ayat Quran, buka surat 41. Masya Allah. Ya, kita baca terjemahnya ya. Ayatnya, ini pentingnya kita ngaji. Biar kita tahu, ada di Quran. Ayat ke-34. Boleh deh, Pak, baca. 4134. Nah, biar beliau langsung baca ayat. Baca terjemahnya, Pak. Iya, wala, betul. Terjemahnya sebelah kirinya dong. Nah, di situ. Langsung terjemahnya. Ayat ini, wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah, gitu kan? Monggo baca terjemahnya. Kita dengarkan. Terus. Cukup. Tolak tuh maksudnya balas kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Gak harus dibalas dengan kejahatan. Lanjut, Pak. Nyambung nggak? Ngerti nggak? Bisa nggak kita dakwah kayak gitu? Ya. Ini buat dakwah umum, apalagi sama anak sendiri, sama suami, sama istri, sama keluarga. Jangan ada dendam. Ya. Ini sesama muslim kadang-kadang, ya Allah, tadinya teman jadi musuh. Bertolak belakang sama Quran. Quran tuh yang tadinya musuh jadi teman. Fa'idal ladzi bainaka wa bainahu, antara engkau dengan dia tadinya adawah, ada pemusuhan, ka'annahu waliyun hamim. Kemudian dengan Islam ini, dengan dakwah ini, dengan hidayah ini, dia seperti teman yang setia. Apa kuncinya? Ayat berikutnya. Wa ma yulaqqaha illal ladzina sabaru. Maka hal ini enggak didapetin kecuali orang-orang yang sabar. Wa ma yulaqqaha illa dzu hauzzin 'adzim. Tidak didapetin kecuali orang yang memiliki karunia yang besar dari Allah. Jadi bersyukur. Nah, sabar apakah menang baik? Ora. Sabar tuh sebagaimana Rasulullah tetap dia berusaha kayak air. Air tuh kalau ditahan dia sabar. Tapi apakah diam? Enggak. Apa yang dilakukan? Nah, dia akan nyari celah dulu. Enggak main jebol dulu kan. Nyari celah. Kiri, kanan. Kulihat saja. Ya kan? Bahkan yang kecil kayak rembesan itu. Kayak yang rembesan itu tuh coran tuh. Ya kan? Awalnya nampung gitu. Lama-lama dicari tuh. Ada orang coran sampai jebol. Kan enggak kan? Yang ada apa?
Cari tuh setiap sampai selubang jarum itu. Tapi tujuannya tetap apa? Ke bawah. Pokoknya sampai ke bawah ketemu sama tanah tuh air kan. Karena jatuh pasti ke bawah. Dia mengalir sampai untuk jauh. Ngawan Solo kan. Sampai ke bawah kan yang betul ya. Cuman karena kita udah taunya lagu gitu kan sampai jauh. Akhirnya ke laut tuh di bawah karena paling rendah kan gitu, nggak kebalik. Artinya ini kita belajar, tujuannya tetap dakwah, tujuannya kepada Allah, caranya tuh dengan macam-macam tuh. Ya, kadang-kadang harus yang orang ada tuh yang seneng tuh kita hargai usianya, ada. Makanya kalau dakwah ke orang tua tuh biarkan dia bercerita, itu seneng. Jadi kalau ada momen dia cerita, Pak Haji, waktu pas diriin masjid gini dulu gimana? Wih, ente nih baru tahu ya. Nih, wah cerita tuh panjang lebar tuh. Ya kan? Seneng betul. Ya. Bahkan ada yang udah nggak pernah ke masjid, pas kita lagi diskusi, tanda kutip lah debat gara-gara masjid. Kalian kan nggak tahu dulu masjid ini. Gitu ya. Kita nggak baru tahu gitu kan. Ya. Tapi kita hargai. Ajak ngobrol. Nah setelah itu kita berikan masukan pelan-pelan. Anak remaja yang semangat, kita hargai semangatnya. Diputusin ya udah selesai, nggak enak. Generasi kolonial tuh, kan nggak nyambung gitu kan. Ya. Kalau dulu saya ingat tuh belajar, bersatulah seperti jarum jam. Ada jarum pendek, ada jarum panjang. Tapi pada saat-saat tertentu dia akan sama letaknya. Yang lambat tetap dia nggak bisa berjalan sendiri, tapi dia dibantu oleh yang cepat. Coba orang misalnya jam cuman ada jam pendeknya doang, gimana kira-kira? Terasa waktu lambat nggak? Kapan bergerak? Nggak gerak-gerak gitu kan? Tapi bisa nggak ada yang pendeknya, panjang doang, nggak tahu jam berapa gitu kan? Tapi ada jam pendek, ada jam panjang, itu kolaborasi. Saling menguatkan. Nikmat. Itu berukhuwah. Ya, makasih pertanyaannya membuka. Tapi selalu orang bisa berukhuwah kalau kita awali dengan rendah hati. Ini orang punya ilmu, ya, tapi tinggi hati. Orang malas deketin tuh. Iya. Ada pengen ceramah itu mesti datang. Saya ada kenalan gitu. Kan waktu itu dia ngubungin saya. Pakai WhatsApp. Ustaz bisa nggak ngisi? Insya Allah bisa. Nah saya cerita tuh ke orang lain. Ini ada ini nih. Saya kira bakal Ustadz ini yang ngisi. Karena dia deketnya sama Ustadz itu. Kok tahu-tahu ngubungin saya ya? Gitu. Kata kawan saya tuh yang cerita. Yang karena dia kenal kondisi psikologis orang-orang gitu. Tahu nggak Ustadz? Kalau sama dia, memang kita harus datang. Kalau nggak datang nggak mau dia. Dia bilang, modelnya macam-macam juga orang ya kayak gitu. Ya. Kalau saya tuh target saya itu adalah saya punya prinsip untuk memudahkan. Ya. Saya baru menyimpulkan sebuah kesimpulan buat diri saya adalah ini buat saya pribadi ya. Saya akan hidup tidak akan menyusahkan orang tua saya dan saya tidak akan menyusahkan anak-anak saya. Saya punya target. Wallahu alam caranya gimana? Ya. Untuk tidak menyusahkan orang tua, alhamdulillah. Ya, karena udah masanya sampai sekarang. Ya, qadarullah nggak ada. Sampai orang tua saya dulu, Burkon, kalau punya butuh duit, ada tuh simpenan pakai aja. Bapak saya sampai kayak gitu. Ibu saya sampai kayak gitu ke saya. Wah. Saya nggak pernah minjem sama orang tua saya. Alhamdulillah, qadarullah sampai sekarang. Bilang enggak. Prinsip saya tuh saya yang harus ngasih. Ya, bahkan minjem aja enggak. Harus ngasih. Itu prinsip. Dan itu saya pegang dan qadarullah. Allahumma muwafiq ila aqwamit thariq. Allah tuh bersama dengan orang yang punya jalan yang benar. Tapi yang berikutnya nih yang belum selesai. Saya pengen hidup itu tidak menyusahkan anak-anak. Jadi jangan sampai ngandelin. Ya, Allah alam. Ke depan seperti itu Allah alam. Tapi itu prinsip. Tapi semangatnya yassiru wala tu'assir. Mudahkan, jangan dipersulit orang lain. Ya. Makanya kalau ngaji,
Jangan langsung pakai standar yang sampai 100% gitu. Ya. Suatu saat ya, ada orang Badui itu kencing di masjid. Sama Rasulullah tuh nggak diusir. Sahabat dipanggil, suruh bersihin. Kalau kita gimana kira-kira? Ya. Dan saya baru ngalamin beberapa hari yang lalu, ada jamaah kencing. Bukan di toilet karena lagi ngantri, akhirnya bukan tempat wudhu masih mending, masih bisa disiram di samping teras. Tapi di pohon-pohonan gitu, bilang, aduh, saya ingat, oh iya, gitu cara Nabi itu nggak harus pakai emosi, pelan aja. Apa yang saya lakukan? Saya siramin aja udah. Ada dia ngelihat nggak enak juga, dia nyiram juga. Jadi dia nyiram juga, udahlah. Saya diem aja. Ya, karena orang Islam ini mungkin aib bagi dia, udah saya diem. Saya nggak cerita. Saya juga nggak cerita personalnya kan di sini. Saya nggak cerita orang, tapi ini kejadian. Ya, saya ngalami juga, deg-degan juga. Saya bilang, gimana? Karena di tempat yang udah gitu, tempat lalu larang orang wudhu lagi juga gitu kan dekat. Waduh nih orang, ya udah berapa ember tuh saya siram. Dulu ada tukang mabuk. Ya. Kalau habis mabuk tuh ujung-ujungnya tidurnya di teras masjid. Iya. Saya tahu waktu pertama kali awal di Depok. Saya bilang, waduh. Ini kalau kita di Manggarai ini kita arak bareng-bareng, kita tarik kita gitu ya. Ini gimana caranya? Saya nggak tahu nih siapa, orang mana gitu kan. Ya. Akhirnya lama-lama pendekatan. Qadarullah. Pelan-pelan. Banyak. Termasuk ngaji kita di sini kan awalnya enggak. Ayo enggak. Ya, pendekatan aja, personal. Nah coba ya, tadi. Ketika kita punya ilmu, bukan untuk membanggakan diri, tapi untuk kita share lagi kepada orang lain. Yang paling dekat ada keluarga kita. Ya, ingat ya. Adik-adik kita kandung. Kan punya grup tuh. Ya, cuman jangan keseringan. Bosan orang. Nanti kita sangka soalim segala macam kayak tadi. Karena kita nggak paham kondisi orang. Ya, misalnya mohon maaf ya, di keluarga lagi cerita gitu kan tentang bahasan, misalnya ada yang mau nikah gitu kan. Gitu kan. Tahu dia dikeluarin hadis yang nggak ada hubungannya gitu kan. Orang empet nantinya. Ya. Kenapa? Ya empet kan. Kesel gitu kan. Kita lagi diskusi ini dipotong. Walaupun itu benar sebenarnya. Tapi sesuatu yang nggak pas. Lihat dulu. Nah, saya ada grup itu orang-orang pinter. Pinter memang ada S2, ada profesor, ada doktor gitu. Jadi kalau misalnya pas lagi diskusi, sama adminnya dikunci. Ya, kita khusus diskusi ini, nggak di-skip sama yang lain. Walaupun yang paling penting, nanti kita buka setelah ini selesai. Setelah itu dibuka lagi, baru tuh. Silahkan. Bahkan yang pengen jualan aja, itu dikasih waktu. Cuma Sabtu dan Minggu ya jualan ya. Jangan tiap hari nggak pernah komen segala macam, isinya jualan doang gitu kan, jadi lapak doang. Kita ini buat edukasi, kelompok buat kita saling mengedukasi. Bahkan kalau udah bicara terlalu luar, misalnya tentang Jawa Barat umum gitu kan, nih KDM segala macam, ujung-ujungnya langsung di kick itu apa kontribusi kita buat Depok, ayo segera kita diskusikan gitu. Kalau perlu nanti kita bikin audiensi dengan wali kota, sampai kayak gitu ya, karena nggak cuma omdo, tapi kita pengen ada. Jadi ilmunya itu benar-benar saya bilang, Masya Allah, manfaat. Ada yang ngerti masalah keuangan makro tuh, internasional. Dia cerita tentang konsep, nyimaknya bengong aja bilang, waduh, saya nggak punya ilmu di sini. Maka itu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Saya banyak nggak ngerti tentang Quran. Tapi saya pengen nge-share yang sedikit itu biar bisa bermanfaat buat orang. Karena jangan nungguin banyak, kemudian enggak. Karena Rasul itu enggak nunggu Quran selesai. Apa nunggu 30 juz? Enggak. Ya, ada dapat kerjain, amalin, dakwahin. Enggak ada apa. Walaupun ada bilang itu. Baca Quran belum selesai gitu kan. Jadi harus hafiz Quran dulu gitu. Enggak. Ya, nanti Islam ini udah kering. Ya, enggak ada orang mau ngajar. Ya, enggak mau ngajar Iqra. Kenapa? Saya belum hafiz 30 juz gitu kan. Yang penting kita udah di atasnya, kita ngajarin buat di bawahnya. Levelisasi. Ibaratnya kita kelas 2,
Ajarin materi kelas 1, nggak ada masalah. Tapi jangan sampai kita kelas 1 ngajarin materi kuliah. Ya, ngajarin materi kelas 5, kelas 3, kelas 1 belum. Ngerti nggak maksudnya? Perumpamaan saya pernah saya kasih tahu misalnya. Ya, jangan sampai, mohon maaf, orang Bindeng ngajarin tilawah Quran. Ya kan? Ini kan kapasitas dia nggak bisa di situ. Cari yang lain. Kalau memahaminya mungkin. Tapi kalau bacanya, kasih ke orang lain. Ke orang Bindeng nggak, Bu? Ini bahasa mana nih? Nah, sengal. Ya. Harusnya alif, bacanya aib. Nah, kan? Repot kan? Aib. Kalau alif lam jadi gimana kira-kira? Nggak fasih kan? Nah, kalau ini tahu, ini kapasitas saya di sini, saya nggak bisa di sini. Ya. Makanya saya salah satunya apresiasi itu dengan Aanti. Saya kalau ikut kajian di tempatnya tuh di sana, duduk ya di Darut Tauhid, ya. Maka dia ceramah, di sampingnya itu ada Ustaz. Ya. Jadi kalau misalnya pas dia baca, coba Ustaz mohon dibacakan ayatnya, dibacain ayat. Ya. Sama terjemahnya, dia mensyarahnya, dia menjelaskan apa makna. Karena bacanya termasuk yang standar tajwidnya sepertinya ya paham ya emang ya. Itu yang saya dapatkan ketika saya tadinya bingung, oh selalu, oh ya karena memang yang itunya kan imamnya para hafiz Quran ada tuh. Allah alam kalau sekarang, kalau dulu tuh saya ngeliat kayak gitu bang, saya belajar tawadhu dari orang-orang yang seperti itu ya. Dan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, ini adalah bukti apa, bahwa kita nggak punya apa-apa kecuali yang Allah titipkan. Termasuk harta. Bahasa Quran, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Jadi Nabi Sulaiman tuh punya kekayaan, punya kemampuan, ya. Dia punya tentara, ya. Dia punya yang disuruh, junud, tentara-tentaranya, minal jinni wal insi wat tairi, jin, manusia dan burung. Tapi kalimat indah, ketawaduan, kerendah hatian beliau dengan mengatakan hadza min fadli rabbi. Ini karunia dari Tuhanku. Mau apa? Hadza min fadli rabbi liyabluwani. Oke, kita buka surat An-Naml. Surat berapa, Bu? An-Naml. 17 Al-Isra. Surat An-Naml. Sengaja saya kalau yang ragu-ragu kita tanya lagi. Biar ingat ya, 27 An-Naml. An-Naml bunyinya qasi. Ayatnya ayat 40. Ya. Jadi kisahnya bagaimana pertama jin ifrit bisa menghadirkan singgasananya Ratu Bilqis ya sebelum dia berdiri. Ayat ke-39-nya. Ya. Nah, ayat ke-40-nya itu doanya. Qala alladzi 'indahu 'ilmu minal kitab, berkata orang yang punya ilmu dari kitab, ana ati kabihi qabla ayyartadda ilaika tarfuk. Aku bisa mendatangkan singgasana itu qabla ayyartadda ilaika tarfuk, sebelum matamu ngedip. Falamma ra'ahu mustaqiran 'indahu. Ketika Nabi Sulaiman melihat apa? Singgasananya apa? Apa terjemahnya? Mas Zakaria. Terus? 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 Nah, ini kalimat indah. Jadi kalau kita punya sesuatu yang merasa orang tuh, wih, mantap ya, hadza min fadli rabbi. Ini karunia Allah. Dia beluani, ini ujian.
Aashkuru am akfur, aku bisa bersyukur atau aku jadi kufur. Ya, ini sering kalau ada di mobil di belakang itu stiker. Walaupun sekarang itu fa inna ma'al usri yusra itu yang banyak. Nah, sebelumnya itu hadza min fadli rabbi. Maksudnya apa? Dia merasa mobil ini karunia dari Allah sebagai ujian. Itu namanya tawadu. Sehingga nggak sombong dengan harta. Hadza min fadli rabbi, ini karunia dari Allah. Jadi satu hal kita dapatkan hari ini ya dari Al-Qur'an ini, akhlak apa yang kita dapatkan? Tawadu. Jauhi dari kesombongan. Kalau setiap kesombongan akan menghadirkan murka Allah Subhanahu wa taala. Ya, kesombongan terhadap ilmu, pengalaman, usia, harta, jabatan, maka ujung-ujungnya pasti kehinaan. Ya, tapi kalau ketawaduan, maka insya Allah Allah akan makin muliakan kita. Ya. Saya senang tuh kalau dulu ada film-film yang tadinya disangka cupu, nggak taunya suhu. Yang tadinya dianggap orang miskin, ternyata nggak taunya dia orang kaya. Kenapa? Karena ketawaduan. Walaupun sekarang jadi prank orang gitu kan. Tapi dulu emang banyak orang begitu. Ya, saya punya kenalan, punya resto di Depok, laris segala macam. Tapi kalau kita ke tempatnya kita nggak nyangka dia itu ownernya. Karena pakainya sangat sederhana. Ya, sendal jepit biasa-biasa aja. Ya, setelah kita yang punya itu tuh. Oh, itu yang punya. Ya Allah, kita malu banget. Kita tampilannya begini-begini, tapi ternyata sampai suatu saat datang ke rumah saya. Ya, WhatsApp dia kan ada keperluan. Ustaz, saya mau datang ke rumah. Oh iya, silakan. Ya, emang pakaiannya biasa. Pas datang, waktu itu Fortuner baru mulai. Apa istilahnya itu menjejakkan kakinya di Indonesia gitu kan, baru keluar. Datang ke rumah hujan-hujan deras. Fortuner, wow. Tahu nggak cuma ngasih saya hadiah, duit. Segempok. Setelah itu pulang lagi, mampir. Enggak. Ustaz, makasih ya. Ya, karena ada sesuatu waktu itu. Makasih. Oh iya Pak Haji, makasih. Ya. Keluar tetap aja pakainya biasa-biasa. Bilang, ya Allah. Ya, balik lagi dia. Sendirian. Bilang, ya Allah. Pertama usianya lebih tua dari saya. Dia owner rumah makan besar. Kemudian juga tadi. Ya, tapi tampilannya bilang, Masya Allah. Banyak orang gak nyangka. Jadi kalau kita kenalan dia, ini ownernya. Oh gitu. Ya. Allah alam bisawab, mudah-mudahan berkah buat kita semua. Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah rahmati kami terus dengan Al-Quran. Waja'ahu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhum ma nasina wa 'allimna minhum ma jahilna. Ya Allah, ajarkan kalau selama ini kami enggak tahu, ingatkan kalau selama ini kami lupa. Hadanallahu yakum ajma'in. Semoga Allah terus memberikan hidayah kepada kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.